desain interaktif yang baik untuk platform pembelajaran pemrograman yang akan kami buat. Nah, di sini nanti kami akan ada dari pengajar dan dari pesertanya sendiri. Nah, untuk dari pengajar ada salah satunya ada dari dosen, di mana kami memutuskan untuk uh, menjadikan Pak Marsani sebagai responden untuk pihak dosen sendiri. Kurang lebih seperti itu untuk awalnya. Mungkin selanjutnya boleh diambil alih oleh Bisma. Oke, jadi untuk wawancara ini, jadi kita punya beberapa sesi pertanyaan gitu Pak. Nah mungkin yang pertama, kita bakal nanyain identitas dari narasumber sendiri. Yang pertama mungkin nama lengkap, seperti umur, terus pekerjaan, terus ada kesibukan sehari-hari itu apa. Bisa dijawab Pak. Oke, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih buat teman-teman mahasiswa Ramdan, Bisma sama Fikri ya. Oke, yang sudah mengundang saya untuk wawancara ini ya. Oke, perkenalkan saya nama Marsani Asfi. Umur saat ini 45 tahun. Pekerjaannya sehari-hari sebagai dosen tetap di program studi Sistem Informasi Universitas Catur Insan Cendekia. Kemudian kesibukan sehari-hari ya sebagai dosen dari tahun 2000 ya sampai dengan saat ini. Kemudian selain itu juga saya masih coding juga, tapi tidak terlalu intens seperti dulu, tapi masih sering memantau beberapa grup untuk yang di pemrograman. Itu mungkin ada lagi? Oh ya, mungkin kalau digali lebih lanjut, mungkin Pak, Bapak sendiri mungkin tinggalnya gimana? Oke. Saya di Cirebon, di Kabupaten Cirebon, alamatnya di Perumahan Banjarwangunan, Blok U7 nomor 4, ya Kabupaten Cirebon. Oke. Baik, oke. Selanjutnya mungkin pertanyaannya itu kan kalau sehari-hari itu kan kita pakai internet nih Pak. Nah, dalam sehari itu mungkin Bapak itu mengakses internet itu dalam hitungan jam itu kira-kira berapa ya? Kalau mungkin kalau sehari-hari ya, kalau kantor udah pasti ya, jari jam kantor itu jam 8 sampai jam 4 itu selalu interaksinya dengan komputer ya, dengan komputer, kemudian terutama internet ya. Karena ada pekerjaan-pekerjaan yang terhubung dengan internet juga harus dilaporkan, baik email ataupun misalkan melihat video, apalagi di masa sekarang pengajaran banyaknya online, jadi otomatis secara tidak langsung pasti menggunakan teknologi internet dalam hal ini. Ya, nah untuk jam setelah jam kantor, saya biasanya juga sering malam itu membuka kembali ya, paling tidak melihat rekaman webinar terkait tentang teknologi informasi ataupun tentang materi yang lain. Jadi kalau ditotalin jamnya, kalau jam 8 sampai jam 4 itu ada 8 jam, mungkin sekitar 12 jam mungkin ya sehari ya. Seperti itu. Oke, mungkin bisa diterima jawabannya. Lanjut ke pengalaman pengguna. Mungkin kita bakal menanyakan pengalaman Bapak sendiri di pemrograman gitu. Nah, kalau dilihat kan tadi jawabannya bahwa Bapak ini pengalaman di dosen ya, di dosen sistem informasi, dan sistem informasi sendiri pasti ada hubungannya dengan pemrograman gitu kan Pak. Nah, selama pengajaran itu ada kesulitan nggak sih Pak selama mengajarkan pemrograman itu kepada murid-murid? Saya backgroundnya walaupun home base-nya di sistem informasi, sebenarnya secara secara pendidikan S1 S2 saya itu ilmu komputer. Jadi basicnya tetap ke computer science ya. Nah, kalau mengajar, saya dari pertama kali mengajar sebagai dosen sampai saat ini itu punya, kalau menurut saya berarti dari 2000 sampai 2022, berarti 20 tahun lebih lah ya. Saya mengajar di pemrograman. Adalah dalam satu semester tuh
ada satu mata kuliah yang disisipin oleh Kaprodi, ditugasi untuk pemrograman. Ya, dari algoritma, misalkan contoh ya, logika algoritma, baik yang pemrograman dasar maupun yang advance-nya, misalkan penerapannya di pemrograman yang sekarang ini mungkin di science ya, data science dan segala macam. Jadi kalau ditanya misalkan apakah pengalamannya seperti itu ya, kayak gitu. Jadi ada dalam pengajaran hampir di setiap di setiap semester ada 1-2 mata kuliah yang berkaitan dengan pemrograman. Seperti itu. Oke, berarti banyak juga ya Pak. Nah, terus mungkin pernah gak sih Pak, karena kan WO juga nih kan, pas WO ini pernah gak sih mungkin kayak mengajar peserta itu atau murid itu secara online gitu? Oh iya pernah. Saya pakai, jadi kalau pemrograman itu online, misalkan pengajaran, apalagi di pandemi ya. Kalau di pandemi ini saya pakai toolsnya untuk mendemokan aplikasi itu. Saya pakai pakai web situs yang online, misalkan online GDB. Nah di situ kan ada berbagai macam bahasa pemrograman ya. Jadi dari PHP, C, Java. Nah itu saya langsung pakai tools itu. Jadi anak-anaknya saya arahkan ke situ. Jadi mereka opsinya ada 2. Kalau punya internet yang berlebih itu bisa akses itu, tapi kalau misalnya punya keterbatasan mereka bisa download terus bisa install di komputernya. Seperti itu. Oke, baik Pak. Nah, secara pengajaran secara online itu menurut Bapak itu ada atau mengalami kendala gak sih Pak, menurut pengalaman Bapak sendiri? Kendala banyak ya. Saya nggak tahu nih. Misalkan seperti kalian bertiga nih lah ya. Saya nggak tahu itu mendengar atau pura-pura mendengar ya, atau pura-pura bisa, kita nggak tahu itu. Nggak. Jadi alat ukurnya nggak bisa terlihat. Beda sama ketika dia onsite. Kalau di kampus kami kebetulan itu kalau pemrograman itu langsung sama dosennya. Jadi langsung terpantau. Jadi kalau belajar di lab, anak-anak itu saya putar satu-satu, saya lihat. Jadi saya lihat ada trouble apa, terus kita bahas. Nah itu secara tidak langsung sebenarnya saya mengukur kemampuan anak itu di dalam penguasaan pemrograman. Waktu sebelum pandemi seperti itu. Jadi terukur. Nah ketika di online ini saya nggak tahu. Tapi saya pernah mencoba seperti ini. Jadi ketika mereka sudah nyoba, coba di-share layarnya. Nah, di situ ada macam-macam alasannya ya. Ada yang Pak internetnya mohon maaf nggak bisa terbatas, nggak bisa share. Ya itu macam-macam lah alasan. Alasan klasik mahasiswa kan biasa seperti itu untuk menghindari itu kan. Seperti itu. Jadi menurut saya tidak terpantau hal-hal yang seperti itu. Terus kemudian kalaupun ada tugas, misalkan diberikan tugas latihan itu, saya tidak tahu. Misalkan contoh, apakah Bisma kerjasama sama Ramdan atau bertiga ini saling kerjasama? Kita nggak saling tahu, ya. Nah, alat ukurnya dari mana? Alat ukurnya ya mungkin selama ini dari dokumen programnya itu dipantengin tiga-tiga itu dijajarin. Kalau sama persis variabelnya, sama persis logikanya mungkin bisa sama ya. Tapi kalau variabelnya sama, teksnya sama, itu kemungkinan besar bisa sama itu. Ya, tapi kalau anaknya kreatif sedikit, variabelnya di A, satunya Z, satunya B, satunya ini. Kartunya pakai prosedur, satunya pakai fungsi, satunya pakai itu. Mungkin nggak, itu ada usaha untuk membedakan antara satu teman. Nah, itu yang nggak kelihatan biasanya kalau di Zoom. Seperti itu. Kalau di online ya. Oke. Oh ya benar, baik Pak. Oke, selanjutnya kita bakal nanyain ini Pak, platform pemrograman secara umum dulu. Nah, mungkin menurut Bapak ini platform pengajaran pemrograman online itu dibutuhkan nggak ya Pak? Kalau menurut Bapak sendiri? Ya. Kalau menurut saya perlu platform itu. Jadi untuk mempermudah sebenarnya. Jadi ketika kita seperti ini ya, kalau saya lebih senang langsung mendemokan. Jadi ketika ada platform itu lebih langsung bisa saya arahkan mahasiswanya ke sana untuk mencoba. Jadi sangat baik sekali kalau ada platform untuk uji coba itu. Tadi kan saya pemrograman lah, saya contohkan algoritma. Ketika bicara tentang logika if misalkan itu atau perulangan, nah saya langsung demokan. Nah kalau belum paham, saya malahan
sering kayak ada visualisasinya lebih mudah. Ya, ada beberapa situs untuk memvisualisasikan proses looping. Itu saya gunakan di situ. Jadi kalau menurut saya penting ya untuk pemrograman, terutama apalagi mata kuliah yang sifatnya abstrak, yang nggak belum bisa dipahami lebih cepat oleh mahasiswa. Oke. Nah, berdasarkan dari tadi, mungkin bisa Bapak bisa skalain tuh. Seberapa pentingnya itu platform itu dari 1 sampai 5 mungkin. 5 paling tinggi atau paling bagus ya? Ya, 5 paling tinggi. Oke. 5 ya. Kalau skalanya, kalau menurut saya 5. Kalau menurut saya 5. Ya, karena butuh. Jadi platform itu selain untuk menguji, bisa juga untuk mempraktekkan ya. Terus kita sebagai dosen tuh bisa, apalagi dia tersentral platformnya. Misalkan masing-masing mahasiswa login ke dalam sistem itu, saya bisa recordnya, bisa saya download. Saya bisa ambil hasilnya mereka. Seperti itu lebih mudah menurut saya. Jadi nggak susah saya menghitung manual. Oke. Tadi Bapak bilang itu sangat penting kan jadinya. Nah, terus di platform tersebut kan banyak ya Pak. Kayak ada web, ada mobile, ada desktop. Nah, menurut Bapak sendiri yang platform seperti apa yang dibutuhkan itu buat pemrograman online itu? Saya 2. Pertama web, yang kedua mobile. Alasannya kalau web itu, kalau kita mahasiswa komputer pasti punya web, dan kecenderungannya kalau online Zoom atau online perkuliahan online itu, saya lebih prefer menggunakan komputer. Ya, jadi lebih enak, lebih luas ya tangkapan layarnya ya. Apalagi kita udah seusia gini, kalau pakai handphone kecil banget gitu. Tapi untuk anak-anak mahasiswa, untuk mahasiswa itu kayaknya harus ada yang versi mobilenya. Ya, karena menurut saya kebutuhannya sekarang handphone mobile itu udah hal yang biasa. Jadi 2 kalau saya. Jadi versi web, dan kedua bisa buat versi mobile. Oke, itu mungkin pertanyaan-pertanyaan dari platform secara umum. Lanjutnya kita bakal masuk ke pertanyaan fitur nih yang mau kita kembangin di aplikasi ini. Nah, jadi di aplikasi kita, platform coding ini, platform pemrograman ini bakal dibagi menjadi beberapa level gitu. Ada yang beginner, advance, sama hard gitu. Nah, menurut Bapak sendiri nih, kayak pemisahan materi berdasarkan level itu dibutuhkan nggak ya? Butuh menurut saya, karena kita terutama misalkan mahasiswa ini levelnya gini ya, ada 2. Kalau buat mahasiswa baru katakanlah yang basically-nya SMA atau SMK-nya belum mengenal pemrograman, itu kita perlu level-level itu. Jadi ketika mereka nyoba pertama sekali, dosen bisa tahu level awal ya, kondisi awal mahasiswa itu sebelum mengenal pemrograman. Jadi basic dasarnya kita udah kelihatan. Nah, nanti setelah dapat pembelajaran dalam sekian pertemuan, mereka bisa naik level. Kita lihat level mereka berikutnya, naik lagi level berikutnya. Jadi nanti akan di atas itu nanti kelihatan siapa yang terseleksi sendiri di atas itu, siapa yang tidak kelihatan di situ. Jadi kalau saya misalkan basically SMA-nya nggak ngerti, mungkin saya akan lama di level 1, di level basic itu. Jadi menurut saya penting banget itu, ada pemisahan level itu. Menurut saya ada 3 ya, basic, kemudian middle, sama advance-nya. Ya, nah tinggal kita mendalamkan materi konten kita itu di masing-masing level itu seperti apa kedalamannya, untuk menentukan bahwa dia middle, levelnya tinggi, ataupun basic. Oke. Mungkin kalau tadi mungkin Bapak bagi 3 kan levelnya, dan secara umum kayak fitur level itu dari 1 sampai 5 menurut Bapak seberapa penting itu, Pak? Yang level tadi 4 ya, skalanya 4. Nah. Oh, 4. Oke. Selanjutnya kita selain pemisah materi level itu, kita punya modul gitu di aplikasinya.
Nah, modul itu kayak lihat di PDF atau lihat secara online gitu, terus dan ya semacamnya gitu, Pak. Nah, menurut Bapak nih, modul ini apakah diperlukan gitu buat pemrograman online itu? Tergantung ininya modul. Jadi mau aplikasi atau platform yang kita buat itu apakah ada platform untuk pembelajaran, apakah platform testing dia. Jadi kalau dia platformnya hanya hanya untuk ujian, hanya testing, mungkin tidak perlu dilengkapi dengan penjelasan ataupun materi-material yang dipakai untuk pembelajaran. Tapi kalau misalkan platform yang kita desain itu adalah platform pembelajaran plus ujian, maka kita butuh itu material tadi sangat penting menurut saya, ya. Jadi apakah dalam bentuk halaman singkat preview, misalkan selembar 2 lembar PDF, misalnya, atau misalkan bisa juga dalam bentuk audio atau dalam bentuk video, itu bisa juga seperti itu, ya, seperti itu. Oke, mungkin dari 1 sampai 5 Pak, pentingnya modul itu gimana ya Pak? Kalau 1 sampai 5? Kalau saya 4 di skala 4 ya. Ya. Nah, oke, selanjutnya mungkin ada fitur selanjutnya mungkin Pak yang kita bakal sediain, yakni pembelajarannya melalui video, seperti yang tadi Bapak sebutin gitu. Nah, mungkin video ini menurut Bapak ini pentingnya itu seberapa gitu buat mahasiswa atau murid gitu? Kalau di pandemi 2 tahun ini, kalau kayaknya menurut saya materi-materi yang dalam bentuk video menjadi penting ya. Menjadi kenapa? Karena bisa dipakai untuk review sebenarnya. Jadi untuk mengulangnya dibaca, ditonton kapan saja sebenarnya. Jadi penting gitu. Tapi ini di luar itu ya, di luar kasus apa yang kalian tanyakan ini. Ini pengalaman saya. Jadi saya nggak tahu nih apakah ini hanya di kampus di sini atau di kampus yang lain itu terasa gitu ya. Jadi ketika dosen menyampaikan itu, saya gini. Jadi biasanya saya sebelum ngajar itu saya biasanya bikin rekaman. Jadi saya ngobrol sendiri, saya rekam sendiri, saya ngomong sendiri, saya jelasin sendiri. Terus saya upload di YouTube. Nah, kemudian ketika ada Zoom, ketika di Zoom saya jelaskan lagi, saya rekam Zoom-nya saya. Ya, rekam terus kemudian nanti terakhir sesi terakhir saya upload juga di YouTube channel saya. Nah, kemudian saya share itu. Nah, dari hasil itu terlihat ya, sebenarnya tidak terlalu signifikan. Indikatornya gampang. Kalau di kelas itu ada 50 orang mahasiswa, harusnya view yang nonton itu 50 juga, minimal mendekati angka itu. Tapi dalam jangka waktu seminggu, 2 minggu itu view-nya ternyata di bawah 10. Ya. Sama juga seperti jumlah subscribe-nya. Saya sekarang subscribe-nya katakanlah 1. Saya masuk di kelas 50. Dengan ketika saya share, asumsi saya mahasiswanya di semester itu 50 saya dapat. Walaupun nanti dia unsubscribe semester depannya karena udah selesai mata kuliah saya, ternyata enggak juga nambah, tetap aja jumlahnya di bawah 10. Nah, itu kan indikator yang bisa dihitung bahwa video itu sebenarnya bisa iya bisa tidak. Bisa jadi pikiran saya positif saya gini, mahasiswa itu mungkin mendownload filenya, terus ditonton dia secara offline. Bisa juga, itu positif ya, kita nggak pikir. Ya, seperti itu. Jadi kalau ditanya penting nggak video, penting menurut saya. Karena bagi dosen sendiri, bagi saya, kalau saya ngajar di tahun depan, saya bisa memberikan, jadi ketika pertemuan pertama, saya kasih listnya, nih video semester kemarin, silakan ditonton materinya. Jadi nanti ada pembaharuan, ada tambahan-tambahan di perkuliahan, itu akan membantu saya. Jadi saya tinggal review, tinggal ngerekam yang baru-baru. Ya. Nah, bagi mahasiswa juga sebenarnya, video itu bisa dibaca di kapan aja. Jadi kalau saya ngomong ini cepat ya, oh Bapak ngomong apa tuh? Udah nanti bisa dimaju mundur seperti itu. Ya, jadi kalau ditanya video penting menurut saya. Oke. Nah di video itu kan kontennya kan bisa nih Pak. Nah menurut Bapak itu yang diharapkan itu kontennya itu seperti apa? Seperti mungkin animasi atau live coding atau pemahaman konsep secara umum, terus kayak ada pseudocode dijelasin gitu Pak. Mungkin saran Bapak gimana Pak? Kalau saran saya jadi dia satu arah ya. Artinya saya ngomong, saya jelasin ya.
terus kemudian ada pseudocode-nya, kemudian didemoin outputnya, codingnya jadi seperti itu, tapi tidak ada interaksi, jadi seperti video rekaman diupload gitu. Kalau menurut saya sampai situ saja, ya. Jadi kenapa kalau 2 arah nanti kita nggak bisa batasin waktunya juga, ya. Jadi kalau saya masih seperti itu, jadi. Nah, mungkin selanjutnya nih Pak, kita kan mahasiswa kadang di online ini pasti sering banget lihat video nih. Nah, lihat video itu kan butuh kayak kuota yang besar kan. Nah, menurut Bapak, apakah materi berbentuk video itu perlu disediakan fitur download mungkin kayak di aplikasi kita gitu? Kalau tadi saya sampaikan tadi, bisa jawabannya bisa ya, bisa tidak sebenarnya. Kalau misalkan kita sekarang kan kita bisa memanfaatkan fasilitas YouTube yang ada ya. Jadi kita bisa aja port aplikasi video kita itu ke sana ya. Jadi diarahkan suruh nonton ke sana. Jadi mahasiswanya bisa nonton di sana. Terus arsipnya juga mungkin agak lebih baik ya, di YouTube ada di situnya. Nah, kalau kita letakkan file video seperti itu, kalau menurut saya tidak perlu ya, karena mereka biasanya kalau di channel YouTube download juga dari YouTube gitu loh. Ya, jadi nggak perlu khusus kita sediakan dari situ. Di aplikasi platform kita nggak perlu menurut saya. Jadi cukup kita arahkan ke udah media sosial YouTube, udah dia mereka tinggal download di situ. Oke, mungkin dari fitur ini kayak video pembelajaran itu mungkin dari 1 sampai 5 skalanya bisa dihitung berapa, Pak? Skalanya saya fitur download ya atau apa nih? Fitur materi tadi. Fitur video. Oh, video. Kalau video saya 4 ya. Video. 4. Nah. Oke, berarti penting juga ya Pak tadi menurut sesuai penjelasan Bapak tadi ya. Nah, selanjutnya kita ada namanya ini Pak. Seperti mungkin kayak live class gitu. Mungkin kalau ada namanya aplikasi kayak Genius, Ruang Guru gitu kan, ada namanya live class kan. Nah, kita mau mengimplementasi live class di aplikasi kita. Nah, menurut Bapak sendiri, live class itu penting nggak sih? Dan mungkin skalanya 1 sampai 5 mungkin Pak. Opsional kalau saya. Kalau live class gitu, Kak. Nah, tinggal menentukan target. Jadi gini, kalau misalkan kalau Genius itu kan ataupun Ruang Guru itu kan untuk mahasiswa di bawah SMA ya. Artinya anak-anak di bawah mahasiswa gitu ya. Nah, mereka butuh pengarahan. Kalau pemrograman ini menurut saya harusnya lebih mandiri. Jadi live class itu menurut saya nggak terlalu penting menurut saya sih. Kalau skalanya 3 kalau saya. Kalau skala live class itu. Jadi nggak perlu banget ya. Oke. Nah, selanjutnya kita punya fitur namanya kuis nih buat latihan soal. Nah, latihan soal kayak jawab kayak ABCD mungkin ya, atau jawaban singkat gitu. Nah, menurut Bapak sendiri sebagai pengajar, fitur kuis itu berguna atau penting gitu buat mahasiswanya? Dan mungkin kalau skalanya 1 sampai 5 berapa, Pak? Ya. Fitur kuis penting menurut saya, karena setiap level harus ada assessment ya terhadap hasil yang dicapai oleh pengguna. Jadi kalau skalanya 5 saya. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin buat info Pak. Nah, aplikasi kita ini dirancang ada yang buat junior, terus ada juga yang buat senior. Nah, senior itu mungkin kayak anak kuliah dan buat yang kerja. Nah, juga ada anak junior nih. Yakni kita nargetin ke SMP sama SMA gitu, anak-anak yang tertarik ke bidang pemrograman. Nah, oleh karena itu kita punya ide untuk pasang animasi nih buat kayak di kuis-kuis kayak gitu biar lebih interaktif gitu. Nah,
kayak animasi itu di kuis itu menurut Bapak diperlukan nggak ya kayak gitu? Eh, per- itu kalau konten sih menurut saya sih bisa dimasukin ya opsi. Jadi kalau saya sih pada posisi ya atau tidak ya, artinya bagus untuk satu sisi tapi mungkin tidak bagus untuk sisi lain gitu ya. Kalau tadi segmennya anak-anak mungkin menarik pakai ada animasinya ya. Tapi kalau misalkan untuk misalkan yang sudah mature ya, dewasa mungkin bisa tidak perlu. Tapi yang dewasa ini perlu juga kadang-kadang karena gini, untuk memvisualisasikan segala sesuatu hal itu kan kadang-kadang kayak gimana ya. Nah, itu kan butuh juga di situ. Jadi kalau saya skalanya mungkin di 3 di 4 ya. Di 4 mungkin ya, seperti itu. Hmm. Nah, selanjutnya kita ada ini Pak. Tadi kan sebelumnya itu cuma kuis pemrograman. Nah, selanjutnya programnya soal latihan kayak ABCD biasa. Nah, selanjutnya kita bakal ada fitur kayak coding project gitu Pak. Bentuk program gitu. Nah, menurut Bapak kan misalkan kalau kita belajar pemrograman web gitu kan. Pemrograman web kan butuh pelatihannya mungkin buat web asli gitu. Jadi coding project gitu. Nah, kalau fitur itu menurut Bapak sendiri perlu gak ya kayak gitu? Perlu menurut saya itu bisa jadi tugas besar, tugas akhir dari setiap level mungkin. Jadi gabungan setelah dia melalui satu step, nah nanti di akhir untuk naik level misalkan itu ada tugas besar atau project besar yang bisa dikerjakan. Itu menurut saya bisa dijadikan sebagai salah satu catatan juga. Oke sih. Mungkin skalanya Oke, kalau dari skalanya mungkin skalanya di 4 ya. Oh ya. Nah, lanjut ya, kita ada fitur lagi nih Pak. Fiturnya itu pas di setiap quiz kita ada namanya fitur hint gitu. Hint itu buat misalkan buat di quiz itu ada pseudocode terus ada yang kosong gitu kan. Algoritma ini mau ngapain gitu. Nah, menurut Bapak sendiri sebagai pengajar, apakah fitur hint ini diperlukan buat peserta gitu? Dan mungkin skalanya 1 sampai 5, Pak. Tidak kalau saya. Jadi tidak perlu kita kasih bocoran jawaban gitu ya. Jadi biarin aja mereka menjawab apa adanya gitu ya. Jadi kalau skalanya saya di 2. Oke. Nah, di aplikasi kita juga ada namanya fitur namanya tanya pengajar. Halo. Ada namanya aplikasi kita bakal nerapin hal itu juga. Ya, namanya tanya pengajar. Nah, menurut Bapak sendiri nih, apakah fitur itu perlu gitu buat platform ini gitu? Bisa ditambahkan ya buat tanya pengajar itu bisa. Ya, bagus bisa. Jadi kalau ketika ada trouble itu bisa jadi pertanyaannya bisa diarahkan untuk lebih detail misalkan. Itu bisa ke tanya pengajar. Jadi ada interaksinya juga. Skalanya mungkin di 4 ya. Oh iya, skala 4. Nah, tadi kan kita ada namanya live session nih Pak, live class nih. Nah, kalau menurut Bapak nih, tanya pengajar itu lebih enak kayak forum asinkronus atau kayak di live chat gitu, sinkronus gitu? Kalau saya cenderungnya seperti di chat ya. Jadi pertanyaannya, jadi ya kayak tulisan aja. Jadi nggak usah lifetime seperti ini. Tanya gitu menurut saya nggak usah. Jadi cukup, Pak, poin nomor 1, soal nomor 1 itu kenapa outputnya kayak ini ya, misalkan itu. Kan saya jawabnya ini. Nah, jadi ada seperti itu modelnya. Jadi chat aja modelnya. Oke, selanjutnya nih Pak, mungkin fitur yang terakhir mungkin kita ada namanya
ya, pengisian jadwal kosong. Nah, hal ini kenapa terjadi gitu, dibuat gitu. Jadi mungkin kan dari pengajar di platform kita misalkan uh, banyak kesibukan gitu kan. Nah, untuk membuat konten-konten kayak video itu, kita sediain fitur jadwal kosong buat para pengajarnya biar misalkan jam 8, jam 9 waktunya buat isi konten nih buat platform kita gitu. Nah, menurut Bapak sendiri dari sisi pengajar, apakah hal itu diperlukan, Pak? Perlu kalau misalkan ada kebutuhan yang tadi ya, yang live tadi untuk diskusi online tadi ya, itu mungkin perlu ditambahkan oleh kita. Tapi mungkin ke depan ketika kita fitur itu kita tidak ada, mungkin kita bisa menggunakan istilahnya pakai robot gitu ya. Dia pertanyaan-pertanyaan yang sering di FAQ-nya itu ya istilahnya ya, pertanyaan-pertanyaan sering ditanyakan oleh itu, biar sistem yang menjawabnya secara otomatis, jadi bisa kapan aja terbuka 24 jam ya, bertanya tentang apapun juga dan langsung dijawab dari situ. Sama seperti kita kalau di pemrograman kan kalau ada trouble, nggak tahu kalau kalian ya, kalau saya biasanya kalau ada kesulitan itu larinya kan ke Stack Overflow ya. Di situ jawaban apa aja saya bisa dapat itu solusinya kalau ada trouble. Ya, jadi di situs itu informasinya ada semua yang menjawab di situ, bisa jawab di situ. Nah, informasi itu kalau tadi kita tambahkan, kalau misalkan ada jadwal apa tadi itu jadwal kosong ya, kalau itu menurut saya bisa ya bisa tidak ya gitu. Kalau skalanya mungkin 3 ya. Ya. Oke, 3. Kalau dari seberapa penting 3. Nah, kalau dari efisiensi mungkin Pak, kalau dilihatnya. Mungkin skala dari 1 sampai 5 itu dari efisiensi pengajar gitu. Halo, bisa diulangi tadi ininya suaranya nggak stabil. Oh ya. Nah, kan tadi Bapak ngasih nilai 3 kan buat pentingnya ini jadwal kosong. Nah, dari fitur jadwal kosong sendiri, menurut Bapak sebagai pengajar nih, dari 1 sampai 5 itu seberapa efisien sih buat pengajar itu? Kalau dari sisi, kalau misalkan saat ini lagi di kelasnya saya, terus saya misalkan di jam ngajarnya ini, mungkin cukup efektif ya, cukup efisien untuk hal itu. Tapi kalau di luar kelas itu, terus kemudian besok saya kemudian ada jadwal kosong, ada pertanyaan, mungkin nggak efisien. Jadi efisiennya itu bisa jadi pada saat memang saya mau meluangkan waktu hanya ada di hari Senin jam sekian, itu menurut saya cukup efisien. Karena saya biasanya, kalau menurut pengalaman saya biasanya sering menjawab pertanyaan mahasiswa itu lewat WA. Ya, jadi kalau menurut saya udah biasa. Nggak tahu kalau dosen lain ya. Tapi kalau saya selalu jawab gitu. Jadi kalau mereka bertanya jam 10 malam, jam 12 malam, kalau saya lagi on atau pagi, itu selalu saya jawab. Ya, nah kalau saya lagi nggak di depan komputer, saya hold dulu, saya tahan dulu, ntar saya lihat. Nah, jadi kalau bagi saya tadi itu, karena kenapa 3? Jadi tergantung orangnya sih sebenarnya ya, tergantung dosennya perlu nggak ya. Seperti itu jam kosong itu. Takutnya kan biar ada dosen yang ya udah cukup hari ini saja, yang dia nggak mau diganggu lagi gitu. Jadi makanya saya tadi kasih skalanya tuh di skala 3 tadi gitu. Ya, oke, jadi 3. Nah, itu fitur pengisian jadwal kantor. Mungkin ini fitur terakhir mungkin Pak yang bisa kita sebutin. Nah, dari fitur-fitur itu mungkin Bapak kepikiran nggak mungkin ada fitur lain yang butuh gitu sama pengajar atau sendiri gitu Pak? Mungkin ada masukan Pak? Oke. Yang pertama yang bisa itu untuk sisi asesmen penilaian. Jadi penilaiannya itu ada scoring. Jadi misalkan kita berempat nih. Jadi kayak main game aja. Jadi istilahnya tuh game. Jadi kalau saya bisa menyelesaikan 10 soal, diberikan 10 soal, terus kemudian saya benar 7, saya ada di ranking nomor 1 misalkan. Nah, nanti misalkan Bisma benar semua 100, dia nomor 2. Nah, jadi ada rating, ada rankingan di dalam scoring itu di dalam satu kelas. Terus kemudian materinya itu bisa acak juga. Jadi tidak itu terus tuh. Jadi bisa beracak, bisa berganti-ganti antara saya dengan Fikri, dengan Ramdan, mungkin soalnya berbeda walaupun sama-sama mengerjakan nomor 1 misalkan. Jadi saya di nomor 1 tapi berbeda. Nomor 1 saya ada di nomor 2
Bisma, ada di nomor 7 Ramdan, ada di nomor 10 Fikri, misalkan itu seperti itu. Itu yang kedua. Ya, terus kemudian yang ketiga, platformnya ini mungkin bisa di open class, istilahnya open class. Jadi tidak hanya misalkan saya ngajar kelasnya kalian nih bertiga. Nah, ada mahasiswa lain yang ikut join, itu mungkin diperbolehkan. Jadi open class di dalam kelasnya itu. Itu saat yang ketiga ya. Yang keempatnya, mungkin di depannya ada fitur di halaman awal, misalkan materi mata kuliah A, ada deskripsi singkat yang akan didapat, prerequisite ya istilahnya itu kalau di perkuliahan. Jadi prerequisite itu apa yang akan mereka dapat, materinya apa, targetnya apa, nanti nilainya apa gitu loh. Seperti itu. Jadi ada poin skala, ada seperti itu. Dan terakhir kalaupun perlu, itu ada bukti bahwa mereka berhasil, semacam sertifikat digital ya. Apakah dalam bentuk medali digital untuk mereka berhasil lolos mencapai level tertentu. Ya, jadi semacam sertifikasi untuk mata kuliah itu lah, untuk materi itu. Seperti itu. Itu aja mungkin ya dari saya tambahan. Oke, terima kasih Mas Marasani. Lanjutnya mungkin langsung ke Ramdan lagi ya, mungkin. Silahkan Ramdan. Oke, kalau misalkan dari kami, untuk pertanyaan-pertanyaannya sudah cukup menjawab pertanyaan kami. Terima kasih Pak Marsani telah menyediakan waktunya untuk dapat diwawancara oleh kami. Mungkin sebelum menyelesaikan wawancaranya, kami akan mendokumentasikan wawancaranya. Mungkin teman-teman mau bergaya atau gimana? Oke, aku hitungan dalam 3 ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih sekali lagi, terima kasih untuk Pak Marsani yang telah menyediakan waktunya untuk wawancara. Wawancaranya sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Sukses ya buat semua. Oke, saya close ya. Terima kasih, Pak. Oke. Yo, saya close. Terima kasih, Pak. Ya.